ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada 33 partisipan ya. Wah, ini ada Pak Amar. Pak Amar, dibuka videonya Pak Amar. Ada Mas Kartono, dibuka Mas Kartono videonya ya. Mungkin ada yang masih sholat isya ya. Jadi teman-teman yang Bapak, ayo dibuka videonya ya supaya ada namanya vibrasi. Vibrasi itu apa ya? Pengaruh ya, pengaruh. Ah, matur nuwun Pak Amar sudah muncul. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ada buku tebel nih ya, bukunya tebel nih, buku tebel ya. Ya. Nah saya ngambil pengantarnya nih dari buku tebel ini pengantarnya. Jadi buku ini menceritakan tentang bagaimana bisnis itu bisa scale up itu meningkat ya. Saya kira ini kita bicara bisnis, tapi saya kira, matur nuwun Mas Kartono sudah on ya videonya. Baik, jadi teman-teman, saya ingat begini tentang vibrasi ini. Konon pendapatan kita itu, ya, itu tergantung 5 orang yang paling dekat dengan kita. Ini sering saya sampaikan ya, termasuk ya ini video on ini bagian dari vibrasi gitu loh. Seberapa dekat kita hubungan. Kalau pada di Pateni kan ini ada yang wah yang penting sudah terlihat muncul sebagai apa namanya peserta haji bareng. Ada yang begitu. Tapi kalau kita videonya on kayak gini, ini kan bagian dari saya pengen dekat dengan sumber suara itu ya. Jadi ini vibrasi itu tadi. Jadi kalau jenengan kayak begini kan ya ada yang perhatikan gitu ya. Nah kembali ke tadi pendapatan kita itu katanya bisa dilihat dari pendapatan 5 orang dekat kita. Saya kira sama gitu loh. Saya kira sama. Kualitas iman kita itu bisa dilihat kira-kira selama 5 hari ini siapa yang paling dekat dengan kita itu loh ya. Tuh. Jadi kalau kita gaulnya sama orang yang menyiapkan Ramadan dengan baik, ya insya Allah kita ketularan begitu ya. Tapi kalau kita gaulnya sama orang-orang yang lupa dengan Ramadan, sebentar lagi mau Ramadan, mengabaikan persiapan begitu. Nah, itu kita juga bisa bernasib sama nauzubillah. Makanya ngaji ini menjadi penting gitu ya. Baik ya, ini tentang pengantar. Jadi teman-teman yang Bapak yang sudah on, ayo dibuka ya supaya vibrasi tadi. Jadi vibrasi itu kedekatan. Jadi ada mempengaruhi aura ya. Kalau positif maka kita dapat vibrasi positif. Makanya penting kalau kita ini gaul sama orang yang soleh, kaya ya. Lalu kemudian dia itu amalnya banyak. Penting itu gaul dengan orang kayak gini. Karena nanti kita juga ketularan gitu ya. Baik teman-teman ya, sudah nggak sabar. Mengapa mindset itu sangat penting? Ya, nah, ini saya ambil dari penulis dari buku Scale Up. Ya. Halo, ya. Yang sudah baca buku ini boleh ya tulis saya sudah punya bukunya. Kalau yang nganggap materi ini nggak penting boleh tulis. Tapi kalau ada yang nganggap penting, tulis penting di kolom pesan ya. Ini sudah 37 nih ya. Jadi hari ini materi pengantar. Materi utamanya nanti Ustaz Afid ya. Pak Nito sudah bergabung belum ya Pak Nito ya? Oke, ya kalau belum ya nggak apa-apa. Kembali ke tadi, mengapa mindset ini penting? Nih tentang mindset. Ya, kita coba dalami. Ya. Semua orang tahu olahraga membuat badan kita jadi sehat. Ya, ini kita bicara mindset. Ya. Tapi berapa persen orang dunia ini yang mau, yang rutin berolahraga dan mendapatkan kesehatan ideal?
Saya kira semua orang kalau ditanya olahraga itu bikin kita sehat. Saya kira semua orang akan jawab begitu. Tapi berapa banyak, berapa persen yang mereka mau olahraga sehingga kemudian dapat kesehatan yang benar. Apa maksudnya? Jadi mindset itu bukan di di tataran pengetahuan, bukan, beda gitu ya. Tapi orang yang mau bergerak, nah saya kira ini bagian dari mindset. Ya, baik, saya kira ini awal ya. Lagi tentang mindset ini, bukan soal tahu atau tidak tahu, tetapi soal apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Jadi kita tahu banyak, termasuk masalah Ramadan, saya kira kita sudah tahu Ramadan itu bulan penuh berkah, penuh barokah, penuh keutamaan gitu. Tapi apakah semua yang tahu itu kemudian dia mau berusaha untuk mendapatkannya? Saya kira tidak semua begitu. Itu tentang mindset ya, yang membuat kita bersikap lebih baik. Jadi bukan sekedar dataran di pikiran. Membuat kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan teknis dengan lebih bijaksana. Itu mindset. Ya. Baik, boleh mulai komentar ya di kolom pesan, silakan tentang materi ini. Apa sih hubungannya nanti begini, Nyun Sewu? Ternyata saya di buku ini tuh 88% yang bikin kita sukses itu karena mindset ini. Sedangkan 12% itu pengetahuan, ya pengetahuan teknis, gitu ya. Baik, makanya mindset itu penting. Termasuk Ramadan besok sukses itu bukan sekedar kita tahu fikih, sekedar kita paham. Karena saya kira kita dapat mengenai fikih Ramadan itu bolak-balik dapat. Tapi lagi-lagi belum tentu mengubah perilaku kita ketika kita sudah banyak yang tahu. Tapi memang berawal dari tahu dulu, begitu. Baik, ini ibaratnya komputer. Kalau kita ibarat sebuah komputer, organ-organ dalam tubuh kita adalah hardware ya. Jadi badan kita ini adalah hardware-nya kalau kita bicara komputer. Nah, mindset itu adalah operating sistemnya. Jadi kalau kita pakai laptop kayak gini yang saya pakai, operating sistemnya adalah Windows, maka mindset itu adalah Windows-nya. Oke. Sedangkan misalnya di aplikasinya ini yang saya pakai adalah PowerPoint, aplikasi gitu loh. Jadi Windows itu diri Anda, berbagai skill maupun strategi hidup yang Anda rencanakan adalah aplikasinya. Jadi kita punya skill apa itu aplikasinya. Jangan bisa bayangin begini misalnya ya, misalnya Windows-nya itu 98. Kita dulu asik banget dengan namanya Windows. Sekarang Windows-nya ada sekarang yang kita pakai Windows 10. Dulu ada Windows 8. Anda Windows 7 ya, Windows 7 gitu. Baik, kira-kira kalau saya pakai Windows 7, saya ingin menginstal aplikasi yang terbaru misalnya Corel 16, Corel 17, Corel 18, Corel 17 ya. Kira-kira apakah Corel 17 itu bisa diinstal di Windows 98? Nggak bisa. Jadi Corel yang terbaru, yang canggih itu kalau Windows-nya itu Windows yang jadul itu loh, maka tidak bisa diinstal. Saya kira ini gambaran yang bisa membuat kita lebih memahami. Jadi kita pinter apapun, tapi kalau mindset kita ini belum ideal, ya skill yang kita miliki, skill teknis yang kita miliki itu tidak banyak akan mengubah hidup kita. Saya kira banyak orang pintar di luar sana, tapi kepinterannya itu belum membuat dia itu hidup lebih baik gitu ya, atau lebih kaya atau lebih sukses begitu ya. Nah, karena mindsetnya. Saya kira di luar sana yang ngerti dalil tentang Al-Qur'an dan sebagainya itu ya, lebih hafal hadis banyak gitu ya. Itu banyak gitu loh. Tapi kenapa aplikasi di lapangannya itu loh ya. Kadang sholatnya ketika sudah terdengar azan gitu ya, atau mungkin dia sering mengabaikan begitu. Ya, saya kira ilmunya itu belum mengubah perilaku dia. Ini tentang mindset. Ya. Boleh silakan komen ya. Boleh komen ya. Nah, ini lagi tentang mindset nih. Strategi dan taktik ibarat motor 1000 cc. Jangan bisa bayangin ya.
Mas Sodik motornya berapa cc? Cc-nya berapa tuh ya Mas Sodik yang jenengan pakai? Halo Mas Sodik. 125. 125 ya? Ya. Iya. Coba kenapa orang itu lebih suka misalnya yang mobil motor bebek yang lagi dulu harganya tinggi, namanya apa itu Mas Sodik? Gimana, Pak? Motor bebek yang gede, bodinya gede. NMAX. NMAX ya dulu NMAX. Kenapa orang beli NMAX? Apalagi gede gitu ya. Cc-nya tinggi ya. 150-an kayaknya. 150-an ya. Ada yang cc-nya 250. Bahkan kita pernah mencoba saya pakai motor 125, ada Harley ya. Harley itu kira-kira 1000 cc mungkin ya. Itu loh. Ketika dia nyalip saya, waktu itu saya di Jalan Wates ya menuju Purworejo. Motor Harley rombongan nyalip saya. Sepertinya ketika nyalip itu pelan, deg pelan gitu ya Mas Sodik ya. Wah, saya ingin ngetes, kira-kira motor saya ini bisa nggak ngoyak gitu ya. Jadi ketika mereka nyalip, barusan nyalip, saya gaspol begitu ya. Mencoba mengejar Harley itu, rombongan Harley itu. Ternyata nggak bisa ngejar Mas, itu loh ya. Itu loh. Kenapa kira-kira yang bedakan? cc-nya ya Mas ya. Ya, cc-nya lebih gede. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita naik motor cc-nya gede, kenceng, powerful, ya. Tapi dalam pikiran kita ngebut itu bahaya gitu loh ya. Artinya walaupun motor kita siap ngebut, tapi di kepala kita ada pikiran, ada pemahaman bahwa ngebut itu berbahaya. Maka motor sehebat apapun tidak bisa membuat kita lebih cepat begitu ya. Kira-kira ini bisa dipahami ya tentang mindset ini. Jadi meski Anda sudah membekali, ini kita bicara bisnis nih. Jadi tentang mindset ini, saya kira kita bisa pahamin kenapa orang yang mindsetnya benar gitu ya, mindsetnya bagus itu dia punya peluang hidupnya lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya ya. Termasuk saya kira tentang Ramadan. Ini mindsetnya harus benar. Kenapa kita itu Ramadan itu perlu punya mindset yang benar gitu loh. Nah, baik tentang Ramadan barangkali sedikit ya saya walaupun ini wilayahnya Ustadz Afid ya, tapi barangkali ini saya sering menjelang Ramadan itu sering nyampaikan ini gitu loh. Jadi puasa Ramadan itu seperti toolsnya kita seorang muslim kalau kita ingin hidupnya lebih cepat melakukan perubahan begitu. Nah, itu ya. Jadi makanya cara pandang kita menghadapi Ramadan itu kalau lebih benar, maka kita akan lebih benar, lebih banyak amalia, lebih banyak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun nanti kendalanya ada nafsu, ada kebutuhan yang kadang. Jadi begini, Nyun Sewu. Ramadan itu seperti tools kita yang Allah ciptakan kepada kita supaya kita ini hidupnya perubahannya lebih cepat, begitu. Nah, saya sering mengambil filosofi ulat ya yang hina, yang rakus ya. Ulat itu kan makanannya kan daun, lalu kemudian dia itu jalannya pelan, rusak ya, kotorannya ngotorin di bawahnya. Yang paling genah banget kalau ada pohon alpokat ya, ulatnya itu gede-gede banget gitu. Jadi daun itu habis ya. Tapi subhanallah ketika ulat ini berpuasa jadi kepompong, maka setelah itu dia jadi kupu-kupu. Ada perubahan hidup yang dramatis itu ya. Hewan yang jalan pelan jadi terbang. Lalu kemudian makanannya dulu merusak malah membantu ya. Ketika kupu-kupu kan dia membantu penyerbukan. Lalu kemudian orang itu bukan jijik, tapi coba yang bilang kupu-kupu jelek itu nggak ada ya saya kira ya. Wow, indah banget tuh kupu-kupunya. Padahal dulu ulatnya itu menjijikan. Ketika jadi ulat dia menjijikan. Tapi ketika dia jadi kupu-kupu, orang memujinya itu. Jadi tools bagaimana Ramadan ini bisa menyebabkan hidup kita lebih cepat berubah gitu ya. Saya kira ya kalau kita mampu mengoptimalkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu loh.
Saya kira begitu ya, ini tentang mindset ini. Jadi mindset ini akan membuat kita ini hidupnya itu jauh lebih bermakna. Kalau mindset kita ini benar gitu loh. Nah, kalau teman-teman itu punya bisnis itu ya, ini ada beberapa nih, ada beberapa mindsetnya. Kalau mau bisnisnya berkembang atau nyendengan yang sekarang hari ini masih menjadi pedagang atau jadi karyawan ya, di buku ini digambarkan tentang kalau mau ngubah bisnisnya atau hidupnya, saya kira mindset ini perlu dibenerin. Ya, ini saya belum sempat saya tadi belum rampung kedatangan tamu dari Brebes, kemudian tamu keluarga besar itu ya. Maka saya harus menyambut mereka. Nanti kalau Ustaz Tafid sudah bergabung, saya diingetin ya, Mas Sodik ya. Oke, ya baik. Paling tidak ada 6 nih yang di buku ini ya, 6 ya. Menurut saya 7. Ini kalau kita ini mindsetnya sudah seperti yang digambarkan di 7 ini, wow, saya kira ini kita tinggal nunggu proses itu ya. Kira-kira ada yang minat nggak nih? Saya nyampe mau ada yang lanjut apa cukup lah? Kayaknya sudah tahu. Lanjut. Bukunya full Mas Heri nih, bukunya nih Mas Heri. Saya baca bolak-balik nih. Saya penerbit atau apa ya? Gimana Mas Heri? Judulnya apa? Ini dibaca nih. Scale up. Scale up. Jadi kitab 1 scale up. Ya, ini bukunya Abrik Wasiso, Elvan Robani gitu. Ya, baik. Ya, sebelum saya masuk, ini dulu nih Mas Heri. Ini karena Mas Heri kan bukunya sudah berapa cabang ya Mas Heri? Jenengan sudah punya berapa tempat outletnya? Alhamdulillah baru 16. Nah, coba antum bayangin tuh kalimatnya Mas Heri. Baru 16 sudah baru gitu ya. Nah, ini teman-teman yang baru outlet 1 gitu loh. Harusnya malu sama Mas Heri gitu loh ya. Mas Heri outletnya 16 itu dia masih ngomong baru gitu ya. Ini namanya mindset nih Mas Heri gitu loh ya. Jadi saya kira kalau mindsetnya benar ya ini kayak Mas Heri nih. Nah, kita kan kepengen teman-teman itu ya sekarang minimal ya seperti Mas Heri gitu ya. Ini Mas Heri naik terus gitu ya. Bisnisnya gitu ya. Baik, ini Mas Heri nih. Saya kira Mas Heri perlu bangun ini. Jadi kalau saya sering ngompori ke istri dulu ketika mau rekrut karyawan. Lo nanti bayarnya bagaimana gitu loh. Semua kan bawa rezekinya masing-masing gitu loh, ya. Ya, jadi ini yang sekarang belajar dulu Mas Sodik ya, jadi karyawan yang benar, nanti kemudian jadi pedagang, kemudian jadi pengusaha, ya, terus kemudian jadi investor gitu. Ya, saya kira Nurin juga hari ini terus belajar begitu ya, artinya belum cukup begitu. Baik, Nyun Sewu, ini tentang mindset nih. Meski Anda sudah bekali tim penjualan, jurus closing paling ampuh. Jadi kalau ini saya tahu bagaimana jurus paling ampuh, paling efektif ya, paling jago gitu ya. Kan ada Kang Dewa itu bukunya tuh 17 cara closing gitu. Jadi kalau hanya sekedar tahu tapi mindsetnya jualan itu jahat, cari uang itu serakah, saya tidak bakat jualan. Kalau ada pikiran saya ini tidak bakat jualan, ini Mas Sodik, Mas tadi siapa aja yang sudah on, ada Bu Iin on juga nih, ini juragan Ibu Iin ya, Pak Amar nih Pak Amar itu walaupun bagian dari house itu beliau bakul ya, bakul air minum ya. Saya kira begitu Mas semuanya ya. Jadi kalau jualan itu, bisnis itu sunnah gitu ya. Jadi kalau kita mindsetnya adalah 9 dari 10 pintu rizki itu ada di jualan. Gitu. Jadi walaupun jenengan itu sekarang pegawai, menjadi karyawan, tapi ingat mindsetnya tetap sebagai seorang businessman gitu loh. Berarti punya peluang. Ya sekarang hari ini belajar. Ya jadi memang hidup ini terus belajar. Baik kita mulai ya. Jadi mindset yang benar itu yang pertama nih Nyun Sewu. Nah, saya kira ini bisa dipakai dimanapun. Kita mensikapi Ramadan itu, kalau ini benar juga, mindset ini benar, saya kira ya kita Ramadan besok ini sukses begitu. Yang pertama, jika ingin menjadi yang terbaik, ya jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas orang. Ini, jadi jika ingin menjadi yang terbaik,
jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang. Wah, ini suatu saat saya akan bagikan tentang Pareto ya, hukum Pareto gitu. Kenapa di dunia ini hanya 1% menguasai 90%. 1% orang di dunia ini menguasai aset 90% dari aset dunia itu. Ya, karena mereka itu hidupnya tidak seperti kebanyakan. Gitu. Yang lain malam minggu itu ya pada mojok ya. Antum semua mojok di apa ngaji bareng. Yaitu saya kira bagian dari saya, antum semua, teman-teman semua itu bukan seperti kebanyakan begitu. Ya. Coba 10 hari terakhir kira-kira saya kira sama ya Bu Iin, Bu Rini, itu siapa lagi yang ngebut-ngebut itu ya. Mau panen ya Lebaran ya Pak Amar ya. Saya pernah dengar nih, nyusul katanya tuh dalam dunia perbajuan, gitu, bukan perangguran ya, tapi ini perbajuan. Ya ini Pak Mas Kartono itu juga jual baju ya Mas Kartono ya. Nah di Banjar itu banyak orang Medan yang jualan, orang Padang juga ya, jualan baju. Gitu. Nah ceritanya di dalam dunia perbajuan, 1 bulan Ramadan itu bisa mengalahkan 11 bulan di luar bulan Ramadan itu omsetnya, pendapatannya. Jadi bulan Syawal ya sampai bulan Saban yang akan datang itu omsetnya itu tidak bisa mengalahkan 1 bulan kalau digabungin ya, tidak bisa mengalahkan omset di bulan Ramadan begitu. Makanya banyak Ramadan itu mengoptimalkan. Nah, bakulnya kan harusnya lebih beda kan? Ada 10 hari terakhir ketika lebih panen lagi, lebih panas lagi itu ya Pak Amar ya. 10 hari terakhir itu lagi pol-pole itu loh. Penjahit juga begitu ya Pak Amar ya. Lemes. Ya lemes yang angkat, ya Pak Amar. Jadi nah, tapi kalau kita mampu mengelola dengan sebaik-baiknya, 10 hari terakhir itu ada satu ibadah yang kita tidak bisa mendapatkannya kalau hanya sambil lalu, ada Lailatul Qadar. Gitu. Jadi kalau kita yang lain pada berjibaku nyari berkahnya Ramadan, gitu ya, nyari pendapatan tertinggi di bulan Ramadan, tapi kita ini ngoptimalkan ibadahnya. Wah, ini saya kira berani apa tidak itu ya? Karena ini berbeda dengan kebanyakan. Bulan mau Lebaran banyak orang itu ya kalau dulu saya itu kecil itu ibu saya itu kalau mau Lebaran itu dia bikin makanan itu banyak. Jadi masak sendiri. Andai saja sekarang ada bakul ya, ada Bu Upi yang tinggal, Bu tolong kirim ya, bukan karyawannya itu yang ngurusin. Semua jenis makanan ada begitu ya. Jadi kalau misalnya Lebaran udahlah makanan kita itu beli semua begitu ya, nggak usah bikin karena orang tua kita itu dulu ada 10 jenis makanan di rumah itu semua bikin sendiri. Katanya nggak puas, nggak marem kalau bikin sendiri. Kalau nggak bikin sendiri. Nah, saya kira ini tentang mindset karena bulan Ramadan itu 10 hari terakhir itu malah puncaknya begitu. Baik, jika ingin menjadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas orang gitu loh. Dulu saya pernah digoblok-goblokin sama orang, "Oh, Pak Nurdin goblok sudah PNS kok keluar" gitu ya. Ya itu kan kata mereka, kata aku ya beda begitu ya. Ya, saya kira begitu ya. Kalau masih PNS mungkin nggak jadi DPR ya Pak Kartono ya. Mayoritas orang berpikir uang itu sumber kejahatan. Mayoritas berpikir bahwa sukses itu bakat, padahal berpikir sukses itu bisa dipelajari. Ya. Nah, ini yang pertama ya tadi tentang mindset, tentang berpikirlah berbeda jangan seperti kebanyakan. Slide-nya apa? Slide-nya belum selesai nulis. Ada tamu Pak Heri. Nanti tak kirim lah ya. Nanti saya kirim ya. Tenang aja. Di ngaji bareng yang akan datang, saya kirim ya. Ya, karena ini tadi ngetik baru sampai sini Mas Heri. Yang kedua nih Mas Heri. Semua hal itu bisa dipelajari dan di training gitu loh. Semua hal bisa dipelajari dan di training. Kalau cara jualan yang ampuh bisa di training.
Tapi lagi-lagi kalau sudah banyak tahu belum tentu melakukan, karena ada yang pikirannya saya udah kadung begini gitu loh ya. Saya kira ini yang harus dibongkar gitu. Jadi sekali lagi semua hal itu bisa dipelajari, bisa kita dapatkan di training gitu. Makanya jangan alergi kalau ada workshop, ada seminar, workshop ya terutama ya, itu nilainya 6 juta gitu loh ya. Jangan alergi karena ya jelas orang yang mampu beli dengan gitu. Bahkan dulu ada orang yang untuk bisa ikut workshop itu dia ngutang-ngutang gitu loh. Dan akhirnya dia sekarang jadi pemateri gitu. Berarti sudah kembali modal tuh gitu. Jadi sekali lagi kalau ada gratis, ya dulu pernah ada ya orang jualan gratis, itu malah nggak laku gitu loh. Nah ketika suruh bayar, gitu, malah banyak banget. Ya saya dulu belajar Safter itu, saya yang direkomendasikan oleh Ustadz Afid itu, gitu loh. Itu bayarnya 6 juta. Waktu itu saya dikasih bonus ya, hanya bayar 4 juta begitu ya. Ya saya kira dulu dia pernah si pemilik itu ilmunya itu ngasih gratis gitu loh. Ternyata nggak banyak ngubah gitu loh ya. Yang ikut sedikit, yang percaya sedikit. Ketika membayar 6 juta malah ikut banyak gitu. Baik, itu yang kedua, semua bisa dipelajari dan bisa di-training. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada workshop kepengen hidupnya berubah ya saya kira jangan alergi. Training. Ya. Yang ketiga, uang itu bagus buat saya, begitu juga buat kesuksesan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ini kaya, ya minimal ya bisa haji lah begitu. Jadi dengan kita kaya itu minimal ya bisa haji. Loh sekarang, ini saya kira, saya contoh ya orang Banjar tuh, namanya Mas Waryin itu. Itu dia omset lebaran, waktu itu ya. Gitu loh. Nah ini tentang Mas Waryin ini bagus nih, saya ambil. Mas Waryin itu dia mendatangi orang mau berangkat haji. Dia mengambil keputusan 1 pekan. Gitu. Jadi dia datang ke orang yang mau berangkat haji, mendoakan gitu ya. Nah tapi pulang dia tuh nangis, loh saya ini punya duit gitu loh. Hasil dari taman selfie yang ada di Gumiwang itu. Ya. Gimana bisa bayangin tuh. Lalu kemudian dia nyari informasi bagaimana bisa haji plus itu. Jadi dia punya duit, lalu kemudian padahal duitnya mau untuk modal. Tapi dia rela gunakan uangnya itu untuk berangkat haji. Haji disiapkan hanya 1 pekan. Gitu. Dan itu hanya dilakukan kalau kita punya duit, gitu ya kayak Mas Wahin waktu itu, gitu ya. Baik, saya kira kalau kita punya duit banyak, karena kalau kita ini sekarang haji biasa ya itu nunggu berapa lama tuh? Sekarang 2000 berapa? Kalau hari ini dapat nomor porsi itu berapa kita dapat ya? Bisa berangkat, apalagi sekarang dibatasi begitu. Jadi tambah lama lagi. Tapi kalau antum saya kira hari ini punya uang 200 juta, saya kira antum bisa berangkat tahun ini begitu ya. Jadi duit itu bagus bagi saya, bagi antum, bagi kebaikan begitu loh. Kita bisa bikin rumah Quran dan sebagainya. Makanya jangan alergi dengan duit banyak gitu ya. Artinya semangat nyari duit yang banyak itu loh. Karena Nabi itu ya kaya itu loh. Sahabat itu nyari semua kaya itu loh. Yang miskin itu sedikit. Ya minimal kalau kita kaya itu nanti Ramadan itu full bisa itikaf gitu ya, bisa full ibadah begitu ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, hasil yang saya dapat bergantung pada perilaku saya. Ya, kemarin teori nasib. Teori nasib, ya jadi teori nasib itu apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi pendapatan kita. Hasil yang saya dapat bergantung pada perilaku saya, perilaku panjenengan gitu loh. Jadi kalau masih banyak sosmedan begitu ya, banyak update status gitu. Saya kemarin pernah dimarahin oleh Abi Darwis itu. Ya teman-teman bukannya saya itu. Teman-teman kok masih ngomongin tentang itu loh ya. Ya dia kan pintar itu, kalau marahi orang kan pintar banget itu. Mau. Ustadz Hafiz sudah bergabung, Mas Sodik? Halo, cek sound? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Saya kira begitu ya. Ada tadi 5 tanpa tidak suka nyalain, lalu kemudian berpikir terus tumbuh gitu ya, Kaizen ya. Saya kira ini mindset yang benar begitu ya.
Jadi saya kira mindset tentang Ramadan nanti akan diperkuat oleh Ustadz Afid bagaimana kita sukses di bulan Ramadan ini. Saya kira begitu ya, sebagai pengantar ngaji bareng di malam hari ini, teman-teman mudah-mudahan cepat perbaiki pengetahuan sehingga kemudian ayo cepat-cepat ubah mindsetnya, cara berpikirnya, perilakunya, begitu ya. Saya kira begitu, Matur nuwun. Terima kasih atas perhatiannya sudah bergabung dan mau mendengarkan celotehnya saya. Itu mudah-mudahan manfaat dan kita sambut Ustadz Afid. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nurin yang telah membagikan tips sukses kali ini terkait tentang mindset atau software atau kalau tadi kata Pak Nurin bilang, yang diambil dari buku, salah satu buku bestseller ya Pak Nurin, Scale Up. Ya, bukunya saya pernah lihat, itu bukunya cukup unik gitu karena ada cukup mahal dan cukup unik bukunya. Kami belum membaca. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz Afid telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini beliau bisa lebih banyak membagikan lagi tentang persiapan-persiapan Ramadan yang berkaitan dengan fikih. Kalau pertemuan sebelumnya beliau sudah menjelaskan tentang beberapa fikih Ramadan, maka hari ini kita akan menambah lagi dengan fikih-fikih yang lain terkait puasa dan terkait Ramadan, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, dan Ramadan nanti bisa menjadi salah satu Ramadan terbaik, salah satu Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima ilmu, untuk menerima vibrasi yang positif, kalau kata Pak Nuril, dari Ustadz Afid yang akan membagikan tentang fikih Ramadan. Kepada Ustadz Afid, waktu dan tempat sepenuhnya kami. Itu sempritannya siapa di bawah? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Berjumpa lagi malam ini dalam kajian Fiqhus Syam. Bahagia sekali kita bisa dipertemukan Allah dalam majelis ilmi, majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir di majelis ini insya Allah mendapatkan doanya para malaikat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. 1 jam ke depan kita akan paparkan dan ada beberapa diskusi tentang fikih Syam, dan masih ada 1 kali pertemuan yang terakhir nanti. Baik. Kita awali dengan hikmah disyariatkan puasa. Jadi puasa ini tidak hanya disyariatkan di agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, tetapi juga puasa ini dilakukan oleh semua agama. Karena memang melihat manfaatnya yang begitu besar dari puasa. Khususan di dalam Islam, hikmah disyariatkan puasa adalah sebagai wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Dan Allah menjamin dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalimat la'ala dalam bahasa Arab artinya semoga. Kalau diucapkan sesama makhluk, saya mengucapkan kepada panjenengan la'allakum najihun, la'allakum salimun, la'allakum, itu artinya semoga kalian selamat, semoga kalian sukses. Tapi kalau yang mengucapkan la'alla adalah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka kalimat la'allakum artinya pasti.
La'allakum tattaqun artinya pasti kalian bertakwa. Kalau kalian melaksanakan puasa dengan baik, la'allakum tattaqun. Kalian pasti mendapatkan gelar takwa dan yang menyematkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jaminan takwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa disediakan surga baginya. Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa membuat orang merasa nikmat. Merasakan nikmat. Nikmat berpuasa itu nikmatun kubro. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang begitu dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa karena Allah. Bukan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja, tetapi berpuasa yang benar-benar nikmat, merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendidik kita untuk mengendalikan diri dengan menahan diri agar sabar. Sabrun jamila. Ya, menahan diri dari godaan syaitan. Menahan diri dari hawa nafsu, dari syahwat. Dan puasa itu juga menimbulkan rahmah. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Makanya jangan bangga kalau ada yang, wah saya minum obat ini, kalau puasa tidak terasa lapar dari pagi sampai sore, tidak sama sekali tidak merasakan lapar dan dahaga. Loh, justru dengan puasa merasakan dahaga, merasakan lapar, justru itu nanti tumbuh rahmah kepada kaum fakir, kaum miskin, di mana orang-orang yang berpuasa itu akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang miskin. Bagaimana dia tidak memiliki bahan makanan untuk dinikmati. Jadi puasa kalau lapar ya itu bagus. Kemudian puasa juga membersihkan badan jasmani dari keburukan-keburukan dan penyakit. Artinya sumu tasyih, kalian berpuasa maka kalian akan sehat. Kalian berpuasa maka kalian akan sehat. Jadi kalau orang ahli kesehatan itu mengatakan minimal 10 hari sekali orang itu 1 hari berpuasa. Ya. Atau dalam 1 tahun yang 360 itu ada 36 hari orang berpuasa. Sebulannya itu bulan Ramadan dan 6 harinya itu di bulan Syawal. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasa sungguh manfaat jasmaniyah, rohaniyah, aqliyah. Terkumpul dalam ibadah yang spesial ini. Baik, kita masuk ke teknis dari puasa, ya, bahwa Shaum Ramadan, namanya juga Ramadan, rentang waktunya adalah min awali Ramadan hatta nihayati Ramadan. Ya. Jadi mengawali puasa di tanggal 1 Ramadan sampai akhirnya. Jadi 1 bulan syahrun kamilan taman, bisa 29 hari atau bisa 30 hari. Kemudian orang itu berpuasa dan itu dianggap sah secara syar'i kalau syarat yang ke-7, ada 7 syarat menurut para fuqaha itu terpenuhi. Dia beragama Islam. Jadi kalau dia bukan muslim walaupun puasa ya, wa man yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal. Amalan-amalan orang yang tidak punya syahadat itu tidak diterima Allah. Fala yuqbalu minhu. Fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat nanti. Walaupun puasanya pati geni 40 hari, puasanya 5 tahun, puasanya 10 tahun. Karena dia tidak syahadat. Tidak berislam. Kemudian baligh. Puasanya anak-anak itu pahalanya buat orang tuanya. Maka ketika panjenengan punya anak sudah berpuasa sejak kelas 1 SD, balighnya kelas 1 SMP 6 tahun. Puasa itu masuk ke rekening pahala orang tuanya. Maka yang anaknya banyak
dan dididik untuk berpuasa, maka dia akan mendapati kebaikan itu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah berakal, al-aqil. Al-aqil itu orang yang berakal. Kalau tidak berakal, majnun, gila, tidak sah puasanya, tidak paham. Ya. Kemudian mukim. Dia ketika safar dia boleh tidak berpuasa. Ya. Kemudian suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Kemudian ada qudrah, mampu berpuasa. Dan yang paling penting sebetulnya ini nomor 1 adalah niat. Betul-betul tidak makannya, tidak minumnya itu diniati untuk puasa. Ya. Ada perbedaannya antara puasa sunnah dan puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah itu boleh niat ketika pagi harinya, misalnya jam 7 belum minum, belum apa, kemudian ke dapur, ada yang dimasak enggak? Wah, enggak ada apa-apa, udahlah puasa aja. Atau sampai jam 9 belum sarapan, belum apa, niat puasa aja lah sampai sore. Tapi kalau Ramadan itu ada syarat yabitu niyah. Niatnya itu sudah dari malam harinya. Maka kalangan madhab Syafi'iyah selalu yabitu niyah, meniatkan puasa, bahkan dilafalkan ketika ba'da tarawih. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana adi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa ing dina esuk krana ana tepi fardune wulan Ramadan ing dalam tahun krana Allah Ta'ala. Karena memang ada syarat tabyitun niyah, niatnya itu semalam sebelumnya. Walaupun ada yang menafsirkan bahwa an-niyatu fil qalb. Kita sholat tarawih saja, malam harinya sahur saja, itu sudah niat betul bahwa besok puasa. Berbeda dengan puasa sunnah kan, besok nggak ada niat puasa, tapi jam 7 kok belum makan, puasa sajalah. Itu. Baik. Sekarang kapan awal waktu memulai puasa? Ya. Rentang waktu puasa itu dimulai dari terbit fajar shodiq. Fajar itu ada 2, fajar shodiq dan fajar kadhib. Fajar shodiq itu ya ketika ada seperti benang putih ya, al-khaitul abyad. Kalau fajar kadhib itu atau fajar yang dusta gitu, seakan-akan terang sedikit kemudian gelap lagi, itu belum memulai puasa. Ada yang menarik dari keputusan Muhammadiyah yang menambah waktu 8 menit fajar shodiq. Saya ngikuti, saya lupa namanya profesor nih, dia guru besar di UHAMKA Jakarta. Kebetulan pas kemarin saya di Mesir itu, profesor ini menyengaja datang ke Mesir selama sebulan di sana, setiap hari memotret fajar shodiq. Memotret fajar shodiq. Jadi dia memotret, ini loh yang namanya fajar shodiq itu. Ini yang disebut dengan fajar shodiq, yang memulai akhir malam itu ini ada titik-titiknya dan memakai foto yang khusus. Dan dia memoto di puluhan negara. Salah satunya itu di Mesir, di Indonesia di puluhan pulau. Sampai hasil dari penelitian beliau ya memberikan rekomendasi bahwa memang waktu subuhnya Indonesia itu terlalu cepat. Waktu subuhnya Indonesia itu terlalu cepat. Karena ketika diadzankan subuh, itu di foto beliau itu belum ada bintik-bintik tanda-tanda khaitul abyad itu. Jadi saya cenderung untuk memakai fatwa ini karena empirik. Beliau memfoto waktu subuh itu, waktu adzan subuh itu di berbagai belahan negara dan hasilnya sangat valid. Bahwa inilah yang namanya fajar itu kan
dimulainya pagi hari, hilangnya malam. Dan hilangnya malam itu ditandai dengan semburat cahaya yang kelihatan putih itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Fal'anu bashiruhunna wabtaghu ma kataballah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Artinya itulah fajar. Al-Baqarah 187. Jadi nanti kalau mengikuti fatwa Muhammadiyah yang dasarnya sangat kuat, ya, dikuatkan dengan profesor ini yang memoto subuh itu dari berbagai belahan, ya, dan dia merekomendasikan bahwa subuhnya Indonesia itu terlalu pagi, dan kemarin sudah muncul fatwanya ketok palu bahwa Muhammadiyah memfatwakan subuh di Indonesia itu plus 8 menit. Jadi kalau ada jadwal abadi itu jam 4 lebih 15 menit, maka aslinya subuhnya itu jam 4 lebih 23. Ya, orang mengatakan ini waktu ikhtiyati. Ikhtiyati itu waktu jaga-jaga. Kalau di kampung-kampung kita namanya imsak gitu kan. Biasanya kan 10 menit sebelum adzan. Nah, itu sebetulnya masih 18 menit sebelum adzan. Itu kalau mengikuti fatwa Muhammadiyah, dan saya sendiri pernah mengikuti seminar beliau, paparan beliau, kenapa dia bersikeras menunjukkan buktinya bahwa adzan di Indonesia itu terlalu awal 8 menit. Jadi awalnya itu fajar shadiq, kemudian berakhir ketika ghurubi syams, tsumma atimus syam ila lail. Puasa berakhir ketika terbenam matahari. Al-Baqarah 87. Ya. Idza qila lail min hahuna, jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini, atau terbenamnya matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Jadi orang paling disiplin itu ketika berbuka puasa. Tidak ada yang menanti, tidak ada yang mengakhir-akhirkan. Begitu terdengar adzan, bahkan sebelum adzan pun sudah ditunggu-tunggu. Moga-moga kedisiplinan berbuka puasa ini juga kedisiplinan dalam jamaah, kedisiplinan dalam amaliyah yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Jadi menahan diri minal mubtilat, minal muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan, ya, mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu waktu yang kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan suami istri, ya, dari sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa yang disyariatkan oleh Al-Islam. Puasa yang disyariatkan oleh Al-Islam itu. Baik. Puasa sekalian yang dimuliakan Allah, apa saja yang harus kita hindari, hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama tadi, al-aklu wasyurb amdan, makan dan minum dengan sengaja. Al-aklu wasyurb amdan. Jadi kalau makan dan minum tapi tidak sengaja, ya nggak apa-apa. Makan dan minum yang tidak sengaja tidak apa-apa. Lupa misalnya. Lupa sudah makan, sudah kenyang, saya ternyata puasa. Ya nggak apa-apa. Karena yang membatalkan itu al-aklu wasyurbi amdan. Kemudian yang kedua, khurujul mani amdan. Keluarnya mani dengan sengaja. Baik karena hubungan badan atau karena terangsang atau dirangsang. Itu membatalkan. Membatalkan. Jadi dalam hal ini kalau ghairu amdin,
tanpa sengaja, misalnya tidur, kemudian mimpi basah, la yubtil, tidak membatalkan puasa. Minum lupa, la yubtil, tidak membatalkan. Kemudian takoyuk itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Kayaknya kok memuntahkan diri itu sesuatu yang ajib lah, yang sesuatu yang apa manfaatnya orang memuntah-muntahkan diri. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas ini otomatis begitu keluar darah haid, orang itu sudah batal otomatis puasanya. Ya. Atau orang itu tiba-tiba pingsan, maka ketika pingsan itu otomatis hilang akalnya, batal puasanya. Atau lagi zuhur, pada zuhur itu gila, nah sejak gila itu batal puasanya. Apalagi murtad, riddah. Di Hasanah Fikih itu murtad itu termasuk mubtilatil shaum. Ya. Kemudian ada niat untuk berbuka. Itu sudah batal loh. Wah, mumpung orang wong iki nyarep mangan arep ngombe. Tiba-tiba iso arep mangan, iso arep ngombe. Ya, ada orang itu sebetulnya sudah membatalkan shaum. Niat banget arep berbuka. Padahal belum waktunya. Ya. Walaupun tidak makan, tidak minum, tapi seperti merokok, itu juga mubtilat. Ya, itu mubtilat. Merokok, ya. Itu termasuk mubtilat. Nah, kalau yang di fikih puasanya Syekh Yusuf Qaradawi, beliau itu mengkritisi tentang pendapat-pendapat yang di kitab klasik, tentang dukhulu syai'ilal kholaya, masuknya sesuatu ke dalam lubang di badan ini. Itu ada yang menghukumi batal puasanya. Sampai jari kita masuk ke kholaya, ini juga kholaya, ini kholaya. Kemudian dubur juga kholaya, kemaluan juga kholaya. Kholaya itu lubang. Pokoknya semua lubang di dalam tubuh kalau kemasukan sesuatu berarti batal. Sampai kalau kita buang air besar, kalau sampai jemari kita masuk ke dalam dubur aja itu membatalkan. Ini kata Syekh Yusuf Qaradawi pendapat yang aneh, mengartikan kholaya itu adalah lubang-lubang, padahal yang lebih tepat mengartikan kholaya itu adalah perut. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam perut dengan minum, dengan makan. Jadi kalau netes mata, kemudian tetes telinga, itu kan obat dan itu tidak membatalkan puasa. Suntik, ya, kecuali infus memang memasukkan makanan ke dalam tubuh kita sebagai pengganti cairan. Tapi kalau obat, ya itu laisa mubtilat, ya, laisa mubtilat. Baik. Kalau seperti inhaler itu ya, pilek, inhaler nyedot-nyedot, atau tiba-tiba kita nyedot minyak wangi, itu nggak apa-apa. Menurut mazhab Syafi'iyah, seperti itu bukan termasuk mubtilatil wudhu. Ya, mubtilatul wudhu. Jadi yang bukan termasuk mubtilatul wudhu adalah mengakhirkan mandi janabat, itu nggak apa-apa. Misalnya orang habis malam jima dengan istrinya, kemudian sahur, ketika sahur kok adzan subuh dia belum mandi, itu tidak serta-merta membatalkan puasanya gara-gara dia belum suci ketika sebelum subuh. Ya harusnya kan sebelum subuh udah mandi baru sahur. Tapi karena waktunya mepet, ini sahur apa mandi ya? Wah, makan apa mandi dulu? Ternyata diputuskan makan dulu, kemudian adzan, begitu adzan baru mandi, baru subuhan. Itu la ba'sa bihi, tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur, istinsyak wal madmadah. Berkumur-kumur itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau puasa tidak usah menghindari kumur. Karena takut nanti ada yang masuk. Ya kumurnya jangan terlalu dalam. Jangan kumur-kumur di tenggorokan. Oh, nanti masuk. Kumur biasa.
Madmadah, kemudian dikeluarkan. Istinsyak, menyedot ke dalam hidung, tidak usah terlalu dalam. Itu la yubtilul wudu. La yubtilul wudu. Ibu-ibu head berhenti, kok subuhan belum mandi janabat, nggak apa-apa. Kalau sudah berhenti mandi, jadi puasa itu tidak ada syarat harus suci janabat dulu. Ya seperti kita siang-siang mimpi basah, ya nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ya. Mandi di tengah hari yang panas untuk mendinginkan badan adalah yubtil, tidak membatalkan. Nyicipi makanan sesuai dengan kebutuhan, la yubtil. Yang penting tidak ditelan, hanya dirasa saja kemudian dikeluarkan. Ya. Berjumbu dan mencium istri bagi yang mampu mengendalikan birahinya boleh. Jadi ini tergantung orangnya ini. Kalau orangnya itu high voltage, ya, tegangannya tinggi, itu jangan coba-coba nanti. Ya, baru mencumbu sedikit keluar air maninya, wah dia batal puasanya. Dan itu disengaja dan hukumannya berat. Ya. Tapi kalau dia itu nyantai gitu, mungkin sekedar mencium istrinya tapi tidak bersyahwat, ya, itu tidak mengapa. Tidak membatalkan puasa. Memakai wangi-wangian, parfum, ya, terhirup, ya, menggunakan siwak dan sikat gigi, la ba'sabi, menggunakan celak, menggunakan tetes mata, menggunakan tetes telinga, itu la yubtilul wudu. Ya. Nah ini jadwal ganti pelajaran. Jadi Mumtazah ini pada Isya masih 2 pelajaran sampai jam 9:30. Baik. Imsak yang ada di kita ini, yaitu menandakan waktu ikhtiyati. Itu masih boleh orang makan minum sebetulnya. Walaupun imsak itu ya artinya tahan, mulailah puasa kalian. Tapi makna yang jamak, yang umum itu, wah isi 5 menit, isi 10 menit. Itu waktu ikhtiyat. Ikhtiyat itu waktu jaga-jaga, jangan sampai kebablasan. Di waktu itu jangan sampai kebablasan. Baik. Adapun yang dimakruhkan. Makruh itu berarti kan tidak disukai Allah. Dan kita harus menghindarinya. Yang pertama, terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur. Dikhawatirkan nanti masuk. Atau terlalu dalam menyedot air, istinsyak. Itu juga dikhawatirkan nanti bisa masuk. Itu makruh. Ya, makruh. Nyicipi makanan tidak sesuai kebutuhan. Ya, ini juga makruh. Jadi masak, nyicipi nanti ping 3, ping 4. Gitu ya. Sesuai kebutuhan, dong panas yang apa, dong adem yang apa, dicicipi terus. Ini makruh. Ingat, kalimat makruh itu tidak sampai membatalkan puasa, tapi itu dibenci, tidak disukai Allah. Ya. Kemudian berjumbu dan mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan syahwat. Hati-hati, ya, hati-hati. Bahkan kalau tidur siang pun sebaiknya pisah kamar. Ya, yang satu di kamar, yang satu mungkin di sofa. Bahaya. Ya. Walaupun kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian termasuk yang makruh di dalam kita berpuasa adalah bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena mendengar kalimat naumatus subhi, naumatus shaim ibadah. Puasanya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Loh, tidurnya aja ibadah, apalagi bekerjanya, apalagi tilawatul Qur'annya, apalagi membantu orangnya. Insya Allah. Yang termasuk makruh adalah berlebih-lebihan dalam menghabiskan waktu
waktu di perkara mubah yang tidak bermanfaat. Jadi mulai pada asar sampai maghrib nonton YouTube terus, dan yang ditonton barang yang nggak manfaat, atau TikTokan terus yang nggak bermanfaat. Tapi kalau yang ditonton ngaji, yang ditonton adalah hasanah Islamiyah, la ba'sa bih. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Adapun hal-hal yang disunahkan, ya, hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa itu diantaranya adalah menyegerakan berbuka, takjilul iftar, takjil pakai ain. Berbukanya itu cepat-cepat, begitu mendengar adzan kita berbuka. Kalau sahur takhir atau takjil, ditakhir. Sahur di akhir waktu. Bangunnya tetap jam 3, tapi tidak semua waktunya itu untuk makan dan minum. Makan dan minumnya nanti jam 4. Yang lain untuk tahajud, untuk tilawah, untuk istighfar. La yazalun nas khairu ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini termasuk sunnah. Berbuka puasa dengan beberapa butir kurma. Berbuka puasa dengan beberapa butir kurma. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW yuftir ala rutbat qabla an yusolliya. Fa in lam takun rutbat fa ala tamar. Fa in lam takun hasan sinumin ma. Kurma rutop itu kurma seger. Kalau orang sini bilang kurma muda, padahal itu kurma tua, tapi yang belum apa namanya. Kalau kurma yang sampai sini kan itu kurma yang sudah apa namanya, sudah mengalami proses. Ya. Kalau kurma yang baru petik itu namanya kurma segar dan itu manis, kais-kais kayak apa? Kayak sawo gitu. Nah, itu namanya rutop. Di bulan Ramadan ini rutop, masya Allah, banyak sekali. Kurmanya basah. Nah, kurma yang sampai ke kita itu kurma yang sudah kering. Kurma yang sudah kering kan awet gitu. Nah, kalau tidak ada yang basah ya yang kering. Kalau nggak ada kurma ya berbuka dengan seteguk air. Yang penting bukan disit. Nah, kesalahan yang jamak di masyarakat itu kan orang lebih mementingkan berbuka puasa daripada jamaah sholat maghrib. Jadi kadang-kadang muadzinnya ini sing sentimen gitu ya. Begitu azan, dia langsung cepat-cepat komat, langsung cepat-cepat sholat gitu, tanpa menunggu orang-orang yang sedang buka puasa. Karena merasa, doa senang umah enak, terus pada mangan kolok, lonyong sing azan gitu, orang mangan apa-apa. Sehingga kadang-kadang jamaah salat maghrib itu minim yang datang. Coba biasa saja, setelah adzan 10 menit baru melaksanakan sholat, sehingga semuanya terakomodir yang lagi berbuka puasa. Tapi tidak usah berlebih-lebihan dalam buka puasa. Ya cukup 1 gelas teh manis, kemudian 1 mangkok kolak, kemudian menduan papat. Akeh banget weh. Buka dong terawih, ngantuk gitu ya. Cukup 1 teguk, 2 teguk teh yang manis, kemudian kurma, udah. Langsung sholat. Jangan terlalu lama untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian sunah-sunah yang terkait dengan sahur. Ya. Makan sahur itu hukumnya sunnah dan penuh barokah. Jangan berbangga kalau puasa nggak pernah sahur. Justru puasa yang dengan sahur itu fa inna fis sahuri barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu penuh berkah. Dan yang punya kewajiban untuk membangunkan di dalam rumah adalah suami. Suami itu bangunkan istri dan anak-anaknya. Para suami, bangunlah istri-istrimu dan anak-anakmu. Jangan
tindak seperti raja yang bangunnya kalau masakan sudah siap semuanya. Jadi tidak kita bangun, istri sudah menyiapkan ini itu sampai semuanya sudah siap. Ya. Kemudian yang termasuk sunnah ya, disunahkan di dalam sahur ya. Seandainya di dalam sahur itu tidak ada makanan, untuk minum. Ketika sahur ada sesuatu yang kita nikmati, baik itu minum maupun makanan. Biasanya nek sing tukang udut malah udute sing siang hari dikumpulaken wong sahur. Ya Allah, ya. Kemudian sunnah yang lain termasuk mandubatus syam adalah ya, tilawatil Quran. Karena puasa itu adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan itu mulia karena Quran turun di dalamnya. Ya. Turun di dalamnya. Kemudian kita banyak tilawah, kita banyak tadarus, kita banyak tadabur Al-Quran. Seperti itu. Ya. Baik. Apa yang disunahkan, apa yang dimakruhkan, apa yang membatalkan sudah kita bahas pada malam hari ini. Ada 40 menit sudah kita habiskan. Barangkali ada yang ditanyakan di chatnya, kita akan bahas 20 menit terakhir. Di pertemuan yang terakhir nanti tentang siapa yang boleh meninggalkan puasa, apa konsekuensinya dari meninggalkan puasa, apa batas-batas safar, batas-batas sakit, kita akan bahas di pertemuan yang terakhir sebelum masuk ke bulan Ramadan. Terima kasih pada Ustadz Afid yang telah berbagi tentang fikih Ramadan berkaitan dengan rukun yang membatalkan siam, yang makruh ketika berpuasa, dan juga sunnah-sunnah ketika berpuasa. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa dikirim di kolom chat, ataupun bagi yang ingin bertanya secara langsung tinggal mengangkat tangan atau raise hand, dipersilahkan. Karena ini merupakan ibadah yang sangat penting, jadi jangan sampai Bapak Ibu ada keraguan. Mungkin pertanyaannya juga tidak terbatas terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz barusan. Tidak jadi luas lagi, yang penting masih berhubungan dengan ibadah puasa, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Saya tambahkan lagi, sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Sya'ban itu maknanya itu adalah jam'an. Sya'ban itu adalah artinya kumpul gitu ya. Bulan Sya'ban itu bulan orang berkumpul. Kumpul-kumpul untuk membicarakan kebaikan. Ya, waktunya untuk thalabul ilmi, waktunya untuk mempersiapkan diri jelang Ramadan, sehingga kalau ada kalimat naik-naik ke puncak gunung gitu ya, naik-naik ke puncak spiritual, maka persiapan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Sya'ban persiapannya harus lebih matang, sehingga kita benar-benar bisa mendaki spiritual di bulan Ramadan. Yang tidak melakukan persiapan apapun pasti gagal sampai di puncak. Mau naik gunung tidak siap jaket, tidak siap sepatu, tidak siap bekal, tidak bisa sampai atas. Nah, ini kerugian. Maka ngaji beberapa kali pertemuan tentang fikih shaum, ya, ini juga salah satu manfaat yang kita petik ketika datang bulan Ramadan. Kita sudah siap menyambutnya dengan berbagai macam amalan yang sudah kita biasakan selama bulan Sya'ban. Bahkan bulan Rajab, panjenengan semuanya sudah
banyak berbuat kebajikan. Ya. Sudah ada pertanyaan, Sodik? Belum, Ustaz. Belum ada pertanyaan, baik yang di chat ataupun yang angkat tangan. Baik, kalau belum ada, kita habiskan waktu 13 menit ke depan sampai jam 9. Ya. Kita akan bahas sedikit tentang orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Jadi khitabnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Semua orang yang beriman itu wajib berpuasa. Tapi syariat itu memperkecualikan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya ya untuk berpuasa di hari yang ia tinggalkan. Berpuasa di hari yang lain, ya, hari-hari puasa yang ia tinggalkan. Dan jika dia orang-orang yang berat menjalankannya, karena satu sebab berat menjalankannya, mereka tidak mampu, kemudian tidak berpuasa, maka dia harus membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Baik, kita bahas yang pertama adalah orang yang sakit. Faman kana minkum maridun. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sakit boleh meninggalkan puasa jika sakitnya itu dikhawatirkan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Dan ini rekomendasi dokter atau dia juga merasakan. Ini kalau sakit dan berpuasa, sakitnya tambah parah, maka sebaiknya tidak usah berpuasa. Adapun yang sakitnya ringan, jika berpuasa tidak apa-apa, tidak ada pengaruh yang berarti, maka wajib baginya tetap berpuasa. Seperti pilek, sakit kepala, ya. Jangan punya alasan, wah saya harus minum obat 3 kali. 3 kali minum obat, ya, bisa dilakukan tidak di antara subuh dan maghrib, bisa dilakukan ketika buka puasa, kemudian ketika mau tidur, ketika di saat sahur. Ini obat itu bisa di 3 kalinya, jangan beralasan aku pilek disuruh minum obat 3 kali sehari sama dokter. Padahal cuma pilek, sakit kepala. Ya. Fidyah itu bagus dilakukan, ya, dilakukan setiap hari. Hari ini tidak berpuasa, sorenya memberi makan satu orang yang miskin. Ya. Atau kalau tidak punya rezeki, dikumpulkan di akhir bulan misalnya. Itu tidak mengapa. Boleh dibayarkan setiap hari, boleh dibayar di akhirnya. Jadi orang yang sakitnya ringan-ringan, itu tetap berpuasa. Ya. Ustaz, ada pertanyaan gimana? Hijab dibacakan atau dilanjutkan? Ada Pak Turiman yang akan menanyakan secara langsung dan sudah ada 2 pertanyaan di sini. Mungkin kita dahulukan yang pertanyaan secara langsung Pak Turiman. Pengaturan sini. Yo Pak Turiman, tanya. Saya jawab dulu yang puasa membuat hal-hal yang membuat rusak, ya. Jadi orang yang la yada' qaula zur wal amal bi. Orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan,
tetapi dia berdusta, bersumpah palsu, menggunjing, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, maka Allah berfirman, aku tidak butuh puasa orang itu. Atau laisa lahu min syamihi ilal atas wal ju'. Puasa yang rusak seperti itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya. Lapar dan dahaga. Hanya puasa jasmaniahnya aja, tidak makan dan tidak minum, tapi rusak pahala puasanya. Atau puasanya tidak mendapatkan apa-apa, tidak diterima Allah. Ya, seperti orang berpuasa tapi tidak sholat, berpuasa tapi tetap bermaksiat. Nah, itu. Nah, kalau kita melakukan hal yang bisa merusak puasa, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, dan tidak boleh membatalkan puasa. Oh, aku mikir kita segelendengi wong, hanya tak ngombe mangan bela, percuma puasanya, nggak boleh. Tetap harus dilanjutkan puasanya, ribahnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sudah Aturiman, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Santri Kalijaga, Masya Allah. Assalamualaikum. Salam, ahlan wa sahlan. Sedikit bertanya Ustaz. Yeah. Tentang saya kan kadang ketika sebelum Ramadan kadang japri orang untuk menyegerakan membayarkan zakat mal untuk membantu kegiatan-kegiatan kami. Jadi daripada zakat mal dibagi pas akhir Ramadan, kami kadang japri beberapa teman yang hanya inilah bayar zakat mal dicepetakan bank ini atau nggak bantu fakir miskin, yatim piatu dan duafa. Boleh nggak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi antum memotivasi orang untuk membayar zakatnya itu adalah amal soleh. Ya, targhib terhadap zakat ini termasuk amal soleh. Apalagi zakat mal yang akan antum kumpulkan itu dipakai untuk it'amus shaim, dipakai untuk kegiatan Ramadhaniyat. Ini mulia sekali, ya. Di sepanjang tahun mereka sudah bersedekah, berinfak, ya. Kemudian di dalam bulan Ramadan mereka kepingin membayarnya zakatnya. Ini mulia sekali, bagus yang antum lakukan, ya. Apalagi zakat yang terkumpul itu untuk syiar bulan Ramadan, untuk kebaikan bulan Ramadan. Ya, ini sesuatu yang harusnya kita lakukan bersama-sama supaya Ramadan ini betul-betul terasa bagus syiarnya. Saya kasih contoh. Di Sudan itu hampir semua masjid melakukan iktikaf itu dengan menu yang luar biasa, dengan hidangan yang luar biasa, dan itu hasil dari mengumpulkan sedekah dan zakatnya perusahaan-perusahaan susu, perusahaan daging, perusahaan apa. Nah, orang akhirnya termotivasi untuk dimudahkan beriktikaf, dimudahkan mereka memakmurkan masjid, iftar jama'i, ya. Berapa ribu ton kurma yang sampai tersebar ke Indonesia dari orang-orang Timur Tengah itu. Karena saking harisnya mereka, semangatnya mereka untuk it'amus shaim. Ya, harus ada edukasi seperti itu. Dan ini bagus yang antum lakukan ketika menjelang Ramadan sudah ngopiah-opiah orang, ayo segera. Nanti kalau antum bayarkan di tanggal 1 Syawal itu sudah lain urusannya, karena amaliyah yang dilakukan di bulan Ramadan itu ghairu mamnun, tidak ada hitung-hitungannya, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang ngumpul-ngumpul duit nggo badan, ya, sama orang ngumpul-ngumpul duit nggo membagi di bulan Ramadan. Kalau di Saudi itu toko-toko rata-rata
Mereka itu membagikan zakatnya di bulan Ramadan. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kalau mau mencari zakat malnya mereka itu biasanya di bulan Ramadan. Dan itu mereka dapat nasibnya sebagai sabilillah para thalibul ilm. Ya. Selamat Pak Turiman untuk gerakannya ini. Moga-moga makin banyak orang yang tersadarkan untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk syiar Allah di bulan Ramadan ini. Barakallahu fiik. Berarti nggak apa-apa Ustaz ya, kalau kita memotivasi mereka mengeluarkan zakat yang harusnya dikeluarkan di akhir Ramadan, kita motivasi di awal Ramadan atau sebelum Ramadan, nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa, membayar itu kan tidak apa-apa di awal Ramadan, ya. Kan sampai batas waktunya kan sampai sholat Id gitu. Jazakallah Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Tanya lagi Ustaz. Jalan. Ya, Assalamualaikum. Haji Mugi. Assalamualaikum. Iya. Haji Mugi, bertanya. Ya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ahlan. Waalaikumsalam. Ya ini tanya Ustaz, mau yang termasuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ini yang pertama, saya mau tanya tentang berat atau standar tidak mampunya orang yang boleh tidak berpuasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kebetulan tentang nenek saya yang sudah mbah buyut saya, nyuwun saya itu sudah pikun. Apakah boleh untuk tidak berpuasa? Jadi dia kadang maring saya saja sebagai cucu, ya lupa-lupa isi tetap ingat, cuman kadang itu apa ingatannya sudah nggak ingat lagi gitu tadi. Baik. Ya mungkin seperti itu Tad. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya. Orang yang tua walladzina yutikunahu itu tafsirannya adalah orang yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, ya. Maka setiap hari dia meninggalkan puasa membayar fidyah. Kalau dia tidak mampu ya anaknya yang bayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang. Sebetulnya perintahnya itu memberikan bahan makanan, tapi seandainya dilakukan secara maksimal, memberi makan yang sudah matang kepada orang yang sudah yang miskin itu jauh lebih baik. Ya. Jadi memberikan satu mud itu satu genggam seperti ini. Kalau beras atau apa, ya. Mud itu kan bisa dikatakan setengah kilogram lah minimal itu. Setengah kilogram beras. Atau kalau mau lebih maksimal 1 kilogram jauh lebih baik. Artinya atau dalam bentuk makanan yang siap saji diberikan kepada orang yang sudah apa namanya yo menteane yo matengane itu lebih maksimal. Tapi minimalnya satu mud, satu apa namanya mud itu diberikan kepada satu harinya, ya 1 harinya. Jadi boleh panjenengan kakeknya atau neneknya yang sudah tua renta itu tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah saja. Seperti itu, Pak Mugi. Nah, ibadah dia bagaimana di bulan Ramadan? Ya tilawatil Quran, ya dzikir, ya wirid. Yang penting jangan sampai karena tidak berpuasa, kemudian dia tidak mengambil bagian yang penting di bulan Ramadan ini, eman-eman. Ya, baik. Baik, Dad, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebenarnya berkaitan dengan yang belum disampaikan, Dad. Kita bacakan saja tetap atau gimana? Atau nunggu pertemuan berikutnya, Dad? Pertemuan berikutnya saja. Pertemuan berikutnya. Ini kebetulan ada 3 rombongan tamu saya sudah ditunggu. Jam 9 ini mereka saya temui satu persatu. Jadi mohon maaf, undur diri. Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini sudah bisa ngaji bersama-sama. Pertanyaannya boleh diteruskan, silakan ketik pertanyaan. Minggu depan bisa kita jawab, insya Allah. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz
Afid Juliet Nurhali yang telah menerangkan tentang fikih Ramadan dan fikih puasa, sehingga menjadi bekal bagi kita semuanya agar melangkah nanti di bulan Ramadan itu sudah mantap. Kita sudah tahu ilmunya dan sudah tadi secara visual sudah dibagikan oleh Pak Nurin, ilmunya sudah dibagikan oleh Ustadz Afid. Insya Allah bulan Ramadan ini kita bisa lebih maksimal daripada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Baik, bagi para penanya, mudah-mudahan tadi sudah cukup menjawab semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dijawab, jangan berkecil hati. Insya Allah pertanyaan akan kami tampung dan akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah 2 bulan lagi masih berkaitan dengan persiapan menjelang bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kalaupun Bapak Ibu sekalian tadi masuknya cukup terlambat dan tidak menyimak dari awal, insya Allah ini kajian kita rekam dan nanti kita upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menonton di YouTube channel ini, channel Ngaji Bareng, biar bisa menyimak dari awal. Mungkin cukup sekian, kalau tidak ada yang disampaikan lagi dari Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup ngaji bareng pada malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sodik Romanto Kaliurip selaku host dan co-host. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodik. Pak Sodik. Pak Turiman. Ya, gimana Pak Turiman? Pak Sodik. Kae dijuk